ngasih Al-Quran. Al-Quran itu sedang diletak, belum dibagi karena memang belum waktunya kayaknya dibagi, karena mendatang ada orang berapa yang dibagi berapa. Kalau sini Al-Quran udah meningkat 1, 2, 3, 4. Al-Quran cuma belakang 5, 6. Nah, Al-Quran itu dibagi supaya menjadi buat untuk yang tawakal itu memang dibaca ya saudara. Baca bacanya itu seperti itu dan dibaca. Jadi karena yang dibagi Al-Quran yang baru tinggal santrinya lah. Santrinya itu macam mana memilih Al-Quran mana hari ini yang mau dibaca, Al-Quran mana hari ini yang dibaca. Jadi di sini selain belajar ngaji juga dari santri ini juga belajar sifat kedewasaan, bisa memanage waktunya. Yang pertama Bapak Syaril, kemudian yang kedua Bunda Trisuci Madinah. Bunda Trisuci Madinah ini dia pengusaha roti bolu Aurora. Setiap rumah dia ngasih pada kita untuk berbagi di hidup. Dia minta doakan agar dirinya itu dimudahkan dalam urusan yang sedang dihadapinya saat ini, dan segera Allah ganti yang lebih baik. Ada yang hilang, dan tahu yang hilang. Di doa-doa seperti ini bukan sekali 2 kali, bahkan sering diminta oleh orang untuk kita mendoakan mereka, untuk kita mendoakan hajat-hajat mereka. Jadi dalam arti kata kalau sudah seperti itu, kita ini bukan penerima jasa, tapi kita ini seperti ada maksud mereka itu meminta tolong kepada kita, itu berarti ada kebaikan di sini. Bukan gitu Ustaz. Berarti ada kebaikan di sini. Kenapa ada kebaikan di sini? Karena kalian di sini belajar agama. Orang yang belajar agama itu biasanya doanya itu bisa nembus. Ada anak yatim yang mendoakan. Tapi banyak orang yang datang itu ke rumah yatim minta doakan. Dan orang yang minta doakan sama ayah balikan lagi ke mereka. Ajaknya itu sama. Kalau mereka minta doakan, mereka juga mendoakan sama. Pas di jam yang sama setelah berdoa. Jadi di sini saya tekankan dua lagi. Ini tempat ngaji itu tempat menuntut ilmu saya. Dari rumah kalian belajar ngaji, belajar agama, pulang dari sini dan bisa dapat ilmu dan paham agama. Jadi apapun yang ada di sini bukan tempat kalian bermain-main. Bukan nama bukan tempat kalian bermain-main. Yang disuruh baca doa atau sholat, ya benar-benar bukan seperti itu. Doanya macam buru-buru, doanya macam buru kerja sama direkan kayak itu. Ya kah? Atau udah apa? Coba digali potensi dirinya tuh untuk waktu dan apa waktu dengan digali potensi dirinya tuh untuk memang betul-betul belajar ini dapat manfaatnya gitu, bukan doa kawan ketawa. Jadi macam main-main belajarnya kita di sini. Ada psikologi, ada ayah, ada riki. Seharusnya kalian takut, seharusnya kalian tuh patuh, ada rasa kalian tuh kalau saya itu kemana ya, ini enggak gitu. Salah kok malah ketawa, salah kok malah cengengesan. Jangan gitu. Suruh doa, doa. Kayaknya kalian tuh belajar agama. Suatu saat nanti kalian diminta doa,
siap. Jadi bukan cengengesan lagi. Sini ada merit, ini kan nanti kan salah satu lagi dua lagi ya. Udah siap. Banyak para Quran, mungkin jadi imam, udah siap. Saya dengar, bukan keluarga yang untuk semua juga, ya. Jangan coba dipastikan tuh wajahnya itu macam mana. Bukan cuma kelas keluar aja gitu. Ajan itu kan dakwah mengajak orang. Coba dihayati kalimat yang dibaca lagi mah Allah Maha Besar. Allah. Kesannya itu macam tidak belajar agama. Begitu juga di setelah komat. Coba waktu komat itu juga dihayati. Jadi seakan-akan kita tuh menangis, orang tuh dengan suara kuning, orang tuh benar bisa sholat, begitu. Ini masih di sini, buat di masjid dan rumah kayak gitu. Apa yang melanggar kita dan nanti gimana tuh? Masih ya, kalau itu sampingnya kan malu jadinya. Kenapa ada mic-nya? Kan ada melatih kalian untuk kalian bisa keluar. Waktu-waktu kalian ke jalan kemana-mana, kalian udah berani waktu di pondok sering komat dengan jam. Tiba-tiba kalian sapa, pergi sama keluarga, sholat, nggak ada yang ajan, pas waktu ajan, kalian udah siap tampil. Itu gunanya belajar tadi. Kalau orang nggak belajar pasti malu. Sholat tuh, ayo ajan deh, mundur-munduran dunia kan gitu. Ingat. Jadi tolong menjaga nama baik pondok ini dan jaga nama baik Ustadz, ayah, Bang Riki. Di sini semua orang ini berkhidmat untuk kalian. Kami juga di sini, ayah, Yogi, Bang Riki, cuma mengharapkan kalian itu dan yang soleh yang solehah. Bisa kalian itu berguna di masyarakat dan bisa berguna di keluarga kalian juga. Waktu-waktu nanti kami bertiga ini meninggal, kalian layak dia kan baca kami dan ayat kami begitu. Dan rumah singgah, mulai koko meninggal, jadi datang ke rumah bawa santunya, ayah di depan, keliling, baca Quran. Bukan sekedar cuma mengaji dari rumah datang kemari, main di sini, jajan, teriak nggak jelas, pulang. Syukur kok di rumah kan ditanya sama orang tua, apa ngaji di sana? Ini orang tua yang aku nggak peduli. Ngaji anak sini, nggak. Bisa jual di sini mau ngajari kalian. Ayah juga di sini betul-betul kalian itu orang yang paham sama agama. Nah Bang Riki ini berkhidmat sama kalian setiap bulan ini orang yang berlimpah di kampung ini. Apa dia bilang sama orang kampung itu apa nih untuk pembangunan pondok untuk operasional rumah singgah. Kalian main-main di sini ya kan? Nggak nyambung. Maksudnya kami benar-benar, kalian pun benar-benar lah. Nanti sekarang orang berbanyak datang nih, ada yang wakaf Al-Quran, ada yang wakaf baju, ada yang berdoakan. Nah ini kita ini udah nggak main-main. Dalam arti kata sudah seperti ini orang kasih kita tanggung jawab. Seperti kita tamat kuliah, sarjana teknik atau apa. Di kampung itu orang tahu orang kampung saya itu pasti dia tanding di kuliah mesin di kelas kurang lebih. Sarjana listrik, orang kampung bilang pasti dia tanding di jagonya listrik. Padahal belum tentu juga pandai, kita usah. Padahal belum tentu juga pandai dalam mesin. Cuma karena ada embel-embel sarjana teknik tadi, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus bertanggung jawab atas detail yang udah sama kita. Macam kalian ini ngaji di mana santri, kalau masih lihat sama juga orang yang tahu ngajinya itu satu Quran, masih pandai dibaca Quran, kan begitu.
kalian, tapi kaliannya yang banyak main-main. Kenapa? Karena satu sisi mungkin orang tua tidak mendukung kalian belajar, mau main di situ, nggak main di situ. Bahkan ada orang tuanya pun anak ditegur, ayah langsung tegur orang tuanya pun malah ribut orang tuanya sama ayah. Padahal semua kalian ini yang nggak masuk, ayah tegur semua orang tuanya. Apa 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 sakit hati orang tuanya dan tegur anaknya kalau nggak ngaji? Seharusnya orang tua yang tegur anaknya nggak ngaji, dia bersyukur. Oh, ibunya peduli sama anakku nggak ngaji, mengingatkan. Ya, aku nggak peduli sama anakku, kan begitu. Bukan malah merajuk ditegur anaknya. Nah, terus lanjutkan, kan gitu. Guru yang peduli sama kalian nggak ngaji, berarti guru itu peduli sama kalian untuk perkara agama. Oh, orang tua aku nggak peduli sama aku, berarti gurunya peduli. Itu orang kasih kami kepedulian sama kalian. Tidak ya, kamu cuma ini dan gimana misalnya, ingin kami